cara menginstal Linux Debian pada VirtualBox. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya menjalankan VirtualBox yang kita punya. Oke, kita tunggu. Nah, perlu kita ketahui bahwa Linux Debian merupakan salah satu sistem operasi jaringan yang cukup banyak dan cukup populer digunakan di kalangan server, khususnya untuk pengembangan berbagai macam server. Nah, sistem operasi ini ya sama fungsinya dengan Windows, yaitu untuk mengoperasikan suatu komputer atau menjalankan suatu komputer atau untuk menghubungkan perangkat keras ya dengan komputer. Nah, cuman kalau berbicara soal Linux ya tentunya pasti dari segi tampilan berbeda dengan Windows. Dari segi fungsi juga tentunya masih banyak berbeda. Nah, untuk kali ini kita akan simulasikan bagaimana cara menginstalnya di VirtualBox ini. Nah, setelah VirtualBox dijalankan, yang pertama kita lakukan adalah membuat mesin virtual. Nah, dengan menggunakan atau dengan melakukan klik pada menu mesin ya, kemudian new. Nah, setelah diklik new akan muncul kotak dialog seperti yang ada di layar. Nah, pertama yang kita lakukan adalah memberikan nama mesin virtual yang akan kita konfigurasi. Nah, di sini saya memberikan nama server Debian. Nah, kemudian mesin folder. Nah, di sini adalah tempat untuk menyimpan virtual machine. Jadi saya di sini biarkan saja tersimpan di data C. Ya, kemudian untuk tipenya menggunakan Linux dan versionnya menggunakan Debian. Jadi silakan kita ganti saja di sini Debian 64 bit. Ya, karena kebetulan komputer saya 64 bit, ya, jadi saya menggunakan 64 bit di sini. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita atur memorinya, berapa memori yang akan diberikan untuk si server. Nah, untuk saat ini saya akan berikan 1024 atau 1 GB saja ya, karena dia juga tidak terlalu membutuhkan banyak resource. Kemudian kita klik next. Nah, setelah kita klik next, kita klik create. Ya, kita klik next lagi. Kita klik next lagi. Nah, di sini ukuran harddisknya silakan teman-teman tentukan. Di sini saya kasih misalnya ukurannya 50. Nah, 50 GB ya, itu sudah cukup lah untuk simulasi saja atau untuk menjalankan Debian ini. Nah, kemudian kita klik create. Nah, setelah itu akan muncul nama ya dari Debian kita ini. Nah, setelah muncul seperti ini sisa kita klik. Nah, jadi pastikan bahwa yang terklik adalah server Debian ini. Nah, kalau misalnya salah klik, misalnya saya contohkan di sini. Nah, ini yang terklik bukan server Debian ya. Jadi salah. Kita klik yang ini. Nah, setelah itu kita klik, biasanya saya langsung start seperti ini. Nah, tapi untuk menghindari kesalahan ya, kita klik yang setting ini terlebih dahulu. Setting. Nah, setelah itu muncul kotak dialog seperti ini, kita klik yang storage ya. Biasanya kalau yang bahasa Indonesia di sini penyimpanan. Nah, di sini ya masih empty atau masih kosong. Nah, di sini adalah tempat kita untuk memasukkan ISO Debian. Biasa orang kalau belajar ya, pertama menginstal Debian, biasanya di sini dia lupa ya, biasanya lupa di setting, sehingga hasilnya nanti saat menginstal akan muncul fatal ya, bla bla bla, dan pokoknya ada tulisan fatal lah istilahnya. Nah, ini karena tidak diisi di sini. Nah, setelah kita klik ini, kemudian kita klik yang gambar CD di sini atau gambar kaset ini, kita klik, kemudian choose ya, choose disk a file. Nah, kita cari di mana Debian kita atau file ISO dari Debian yang sebelumnya telah di-download. Nah, ini saya sudah langsung muncul ya di data D ya, di Debian 10 ISO Debian 64 bit. Saya klik ini, kemudian saya open. Nah, setelah itu di sini bukan lagi empty tapi nama file dari Debian tadi, nama ISO dari Debian yang tadi. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, setelah di OK kita start. Nah, setelah di start ya, kita cek di biasanya di menu bar ini di bawah. Kemudian dia akan muncul, kita klik saya di sini. Nah,
Misalnya muncul seperti ini ya. Kemudian kita pilih yang installnya itu berbasis teks, karena ada dua di sini, yaitu grafik dan teks. Nah, saya biasanya suka yang teks saja ya, karena mungkin sudah terbiasa, jadi saya lebih suka ini yang grafik yang install teks ya. Nah, saya pilih ini dengan menekan keyboard panah bawah ya, kemudian saya enter. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Di sini ada pemilihan bahasa. Bahasa inilah yang akan digunakan selama penginstalan maupun saat melakukan konfigurasi. Nah, kita di sini pilih saja bahasa Inggris. Nah, mengapa bahasa Inggris? Karena ya kebanyakan tutorial yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi jarang yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya pilih di sini langsung saja English ya. Ya, dengan menekan panah yang ada di keyboard saya, atau kalau teman-teman langsung tersorot seperti ini, langsung terpilih seperti ini ya, tekan saja enter. Nah, kalau sudah, kita pilih lokasi. Nah, lokasi ini kita cari Indonesia. Nah, di menu awal dia tidak ada ya, jadi kita pilih order di bawah sini ya, kita tekan panah bawah ya, yang order, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini belum ada juga ya, kita pilih yang Asia ya, kita cari Asia di sini. Nah, sekarang kita cari Indonesia. Indonesia sudah ada ya, Indonesia, kemudian kita tekan enter. Nah, ini untuk konfigurasi lokalnya kita pakai yang United States saja ya. Kita tekan enter. Nah, kemudian untuk keyboard. Nah, kemudian untuk keyboard kita pilih keyboard yang kita gunakan, standar keyboard yang kita gunakan. Nah, kebetulan ya untuk yang kita gunakan ya standarnya dia menggunakan standar Amerika. Ya, hampir semua keyboard di Indonesia ya menggunakan ini standar Amerika. Ya, jadi kita pilih yang American English. Karena kita menggunakan keyboard yang QWERTY ya istilahnya. Oke, kita klik enter. Nah, kita tunggu beberapa saat, biasanya sih agak lama ya. Jadi videonya saya pause sebentar. Nah, setelah menunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah menu tampilan di mana kita akan mengisi hostname. Hostname ini adalah nama komputer kita ya, nama dari sistem operasi kita ya, nama dari server kita nantinya ya, nama hostname ya, atau biasanya nama komputer lah. Kalau di PC ya PC name ya, atau nama komputer biasanya. Nah, kita ganti saja. Di sini saya ganti dengan nama ya, terserah ya, istilah namanya ya, bebas di sini. Jadi saya kasih nama server saja. Nah, kemudian kita tekan enter untuk melanjutkan atau continue. Nah, langsung saja di enter. Nah, domain name ya, kalau domain name di sini boleh kita kosongkan. Mengapa? Karena ya kita buat saja di saat melakukan konfigurasi. Jadi bukan buat di sini. Nah, kita buat konfigurasinya saat sudah login ya. Kita enter saja, jadi kosongkan, kemudian kita tekan enter. Nah, ini password. Nah, root password. Jadi password ini yang harus kita ingat ya. Kalau kita lupa root password ini ya, kita tidak akan bisa login ke Debian. Jadi teman-teman semua harus ingat tentang password, berapa password yang digunakan ya, supaya nanti bisa login. Nah, saya gunakan yang biasanya kalau untuk belajar saya gunakan password yang simple saja. Contoh misalnya 1 sampai 5. Jadi di sini saya gunakan 1 2 3 4 5. Nah, kalau sudah 1 2 3 4 5 ya, pastikan sudah benar, kemudian kita tekan enter. Tapi misalnya teman-teman ragu ya, silakan saja tekan panah bawah ya seperti ini, kemudian kasih spasi untuk menampilkan passwordnya. Contohnya saya di sini. Nah, ya, jadi di show password akan muncul bintang ya. Oke, kemudian kita klik continue. Continue kita tekan panah samping ya, kemudian continue, atau boleh langsung di enter ya. Pokoknya kita pakai di sini, kita pakai panah-panah lah ya. Nah, kalau sudah terseleksi seperti ini yang continue, kemudian kita tekan enter. Nah, re-enter ya. Jadi re-enter ini maksudnya memasukkan kembali ya, memasukkan kembali password untuk diverifikasi apakah passwordnya ini diingat atau tidak ya. Jadi password saya tadi adalah 1 sampai 5, saya masukkan ulang 1 2 3 4 5. Nah, saya coba kasih spasi di sini. Nah, sudah saya 1 sampai 5, kemudian kita tekan enter, continue. Nah, kalau benar dia akan muncul seperti ini, password yang dimasukkan benar, muncul full name. Nah, full name ini ya nama untuk user. Ya, saya kasih nama misalnya di sini nama saya ya.
bebas sih sebenarnya di sini. Boleh sama dengan yang hostname tadi, tidak boleh sama dengan yang hostname tadi. Nah, di sini saya kasih nama saya saja. Kemudian saya tekan enter. Nah, oke, muncul lagi nama saya tekan lagi enter. Nah, masukkan lagi password. Nah, password ini adalah password untuk user tadi yang kita buat, yaitu user nama saya tadi Il ya. Tapi bukan digunakan untuk login. Yang digunakan untuk login adalah yang root tadi, yang untuk root. Yang password yang sebelumnya itu yang digunakan untuk login. Nah, kalau ini tidak ya. Ya, hanya akun untuk ya semacam akun kedua lah begitu, tapi tidak bisa melakukan konfigurasi. Nah, ini saya kasih sama saja passwordnya tadi supaya tidak lupa ya. Yang sampai kita terlalu banyak password kemudian kita lupa. Nah, saya kasih masuk saya 1 2 3 4 dan 5. Nah, oke, kemudian kita enter. Ya, dia minta lagi, kasih masuk lagi 1 2 3 4 5. Oke, kita enter lagi. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini biasanya agak lama. Saya pause dulu videonya sebentar. Oke, sudah muncul. Kita klik untuk log ya, konfigurasi lokasi. Nah, untuk waktu time zone-nya di Indonesia ada 3 ya. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, kita pilih yang tengah ya, karena saya ada di Sulawesi, jadi saya pilih yang sentral Sulawesi. Silahkan teman-teman menyesuaikan ya. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini, ya menu seperti ini. Ini ada beberapa banyak pilihan. Ya, ini untuk mengatur partisi. Biasanya kalau di Windows ya untuk mengatur partisi istilahnya kalau kita menginstal Windows. Nah, di sini kita gunakan satu partisi saja ya, karena kita tidak terlalu ini ya. Kita terlalu akan melakukan hanya untuk simulasi saja, jadi tidak akan terlalu difokuskan ya untuk penyimpan file. Jadi kita gunakan saja satu. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, guided use entry disk. Nah, kita tekan enter. Nah, kalau muncul seperti ini ya, yang select disk to partition, kita klik saja enter ya, kita tekan enter. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, kita akan membuat partisi itu ada beberapa, ada skema partisinya, ada home ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya kita gunakan satu partisi saja, all file in one partition. Rekomendasi untuk pengguna baru, jadi kita pilih yang ini. Nah, boleh juga sebenarnya yang ini ke bawah ya, tapi ini lebih banyak partisinya, lebih banyak kalau di hard disk ya namanya partisi juga, data C atau data D atau yang lainnya. Nah, kita pilih di sini satu saja ya. Oke, kita tunggu. Nah, kita klik finish. Nah, finish partition and write change to disk, enter. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ya, pemilihan yes dan no. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tulisannya. Nah, di sini tulisan yang muncul yang warna merah ini, tulisannya adalah partition disk, yang ini di atas ya. Nah, yang di atas partition disk. Kalau muncul partition disk ya, kita pilih yes seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, ya ini kalau partition disk biasanya agak lama, jadi videonya saya pause lagi. Nah, oke, setelah muncul lagi pilihan seperti ini. Nah, ini konfigurasi the packet manager. Nah, biasanya konfigurasi ini dilakukan kalau misalnya kita tersambung ke internet. Jadi dia akan mengunduh package yang tentunya diperlukan saat menginstal. Biasanya sih aplikasi-aplikasi yang terdownload. Nah, di sini karena kita tidak memiliki koneksi internet, ya boleh kita no saja. Nah, kalau teman-teman mau yes tidak masalah, cuman ya tidak ada gunanya karena ya tidak tersambung ke internet. Nah, saya pilih di sini no saja ya. Jadi saya pilih no. Nah, kemudian konfigurasi paket manager ya, saya pilih no lagi. Di sini ada tulisan network mirror. Ya, jadi dia akan sama dengan tadi, cuman dia ke situs yang lain ya, karena di mirror. Nah, jadi saya pilih lagi no di sini. Oke, kita tunggu lagi ya sekian menit. Nah, oke, muncul lagi tampilan seperti ini ya, konfigurasi popularity contest ya. Ini tidak usah kita isi ya, kita klik saja no. Nah, biasanya kita akan dialihkan, kalau kita pilih yes ini biasanya juga dia akan dialihkan ke internet ya. Nah, biasanya sih ya untuk konfigurasi ini popularity contest ini. Nah, karena kita tidak perlukan ya kita no saja ya.
Jadi saya tekan, pastikan yang terpilih di sini adalah no, kemudian kita tekan enter. Nah, kita tunggu lagi. Ya memang agak lama ya kalau partition disk ini. Jadi saya pause saja video. Nah, oke. Setelah muncul seperti ini adalah software ya yang bisa kita install saat menginstal ya. Jadi kita bisa pilih, oh aplikasi ini akan saya install saat saya sementara menginstal sistem operasinya. Nah, di sini supaya tidak terlalu lama penginstalannya, kita pilih yang paling bawah saja yang kita pasangi bintang. Nah, ini karena ada 3 bintang di sini, yang bintang lain kita hilangkan. Jadi kita tempatkan posisi kursornya yang warna merah ini kita tempatkan di yang akan kita hilangkan bintangnya. Contohnya yang paling pertama ini Debian desktop, kemudian kita tekan spasi. Nah, ini juga di bawah yang print server kita hilangkan. Ya, yang kita adakan hanya ini saja. Ya, yang standar sistem. Nah, kalau jangan juga dihilangkan semua. Kalau dihilangkan semua ya enggak terinstall yang aplikasi standarnya. Ya. Jadi mungkin ya kemungkinannya sih enggak, kalau kita tidak pilih ya, kalau kita tidak pasang bintang ya kemungkinannya penginstalan gagal ya. Kalau sudah kita tekan continue atau kita tekan langsung saja enter boleh. Nah, oke, kita tunggu lagi. Nah, oke, setelah muncul lagi pilihan seperti ini. Nah, ini yang biasanya menjadi fatal ya, menjadi gagal saat melakukan penginstalan karena di sini salah pilih. Nah, teman-teman mungkin yang sudah pernah menginstal Debian ya, biasa kalau setelah selesai dan salah pilih di sini biasanya Debiannya tidak mau jalan, tampilannya hanya layar hitam saja, tidak ada tulisan yang lain. Nah, itu karena salah di sini ya, pemilihan yes atau no nya salah. Nah, untuk bootloader sendiri itu harus diinstal. Kalau tidak diinstal ya otomatis penginstalan kita yang sebelumnya akan gagal. Nah, jadi di sini kita pilih yes ya, kemudian kita tekan enter. Nah, kalau sudah ya, kita pilih yang ini di bawah. Nah, bisa juga kita atur manual seperti ini, tapi ya kita pilih saja yang otomatis ini ya, supaya tidak terlalu lama juga dan tidak perlu repot-repot juga ya. Kemudian kita tekan enter, kita tunggu lagi. Nah, oke, setelah masuk ke tahap akhir ya penginstalan Linux Debian ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, finish the installation. Nah, tentunya kita ingin mengakhiri penginstalan kita ya, kemudian kita klik continue atau kita tekan enter. Nah, kita tunggu sampai Debian-nya itu booting kemudian login kembali. Nah, kalau teman-teman misalnya dia mengulang ya menginstal, ini yang di bawah yang harus dihilangkan. Nah, ini dihilangkan centangnya di sini. Contoh di sini saya sudah hilang otomatis ya, jadi tidak perlu lagi saya hilangkan. Jadi kalau teman-teman masih mengulang terus menginstal, artinya ini masih tercentang, yang dipilih satu ini masih tercentang. Nah, kita hilangkan dulu centangnya, kemudian kita close ya, kemudian dijalankan kembali. Nah, oke, kita tunggu di sini. Nah, ini sudah jadi. Nah, yang tadi saya akan ini penginstalan kita sudah selesai. Namun jika teman-teman yang ada kendala saat menginstal, misalnya di sini ya saat dia mengulangi menginstal, maka jangan langsung diklik saja install, jangan langsung di install ya, karena sudah selesai itu, tapi karena DVD-nya ya masih terbaca seperti ini tercentang, maka harus dihilangkan dulu. Nah, cara hilangkannya sisa diklik kanan di bawah sini, kemudian ini dihilangkan tanda centangnya ya. Caranya adalah klik ini, remove disk from virtual device, kita klik saja, kemudian kita pilih force unmount atau paksa unmount. Nah, kalau sudah ya kalian close seperti ini, kemudian jangan langsung di OK tapi pilih power off. Nah, ini yang sering juga jadi kesalahan ya, tidak tidak dimatikan ya, power off. Nah, kita klik power off kemudian OK. Nah, setelah itu kalian jalankan kembali dan hasilnya akan sama seperti saya ya yang sebelumnya. Nah, hasilnya akan berjalan seperti sebelumnya ya, tapi yang intinya harus selesai menginstal dulu yang Debian-nya baru bisa ya, kalau tidak ya tidak akan bisa juga. Nah, oke, kalau sudah selesai ya sudah ya. Untuk konfigurasinya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi mungkin saja untuk itu saja untuk pertemuan hari ini ya, sekian dari saya, terima kasih banyak.